dari halaman 5, hadis di halaman 5. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana memahami suatu perkara itu termasuk dalam urusan ibadah atau termasuk dalam urusan muamalah atau masalah dunia, Ustaz? Kalau ada tuntunannya, maka itu ibadah. Kalau masalah dunia, cari larangannya. Jadi kita dalam menjalankan agama ini itu hanya ittiba. Al aslu fil ibadah al-ittiba. Hukum asal ibadah itu adalah mengikut Rasulullah. Maka untuk mengetahui perkara itu masuk ke dalam ibadah atau masuk ke dalam muamalah atau masuk ke dalam urusan duniawi, kalau itu ada tuntunan dari Rasulullah, baik dari Quran maupun sunnah Rasulullah, maka itu masuk ibadah. Sehingga kita ibadah itu tidak bisa seenaknya. Ibadah itu harus pas, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah. Ini dalam ibadah. Maka kalau ingin melakukan satu amalan, maksudnya untuk ibadah, cari dulu tuntunannya. Apakah ada perintah itu dalam Quran atau perintah itu dalam sunnah Rasulullah? Cari tuntunannya. Tapi kalau untuk urusan dunia, cari larangannya. Kalau memang ada larangan dari agama, ya jangan dilakukan, meski itu urusan dunia. Kalau dalam muamalah, juga cari tuntunan dalam agama muamalah. Karena tidak semua muamalah itu dibenarkan. Muamalah yang dibenarkan yang sesuai dengan tuntunan. Termasuk bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang lebih tua dari kita, atau orang yang lebih sepuh bermuamalah dengan yang lebih muda. Itu ada tuntunannya, cara-caranya. Bahkan Nabi kita mengatakan, laisa minna, bukan golongan kami, tidak diakui tidak diakui menjadi umat Nabi. Man lam yuwakir soghirona walam ya'rif syarofa kabirina. Bukan golongan dari kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini dalam muamalah. Contoh kecil, contoh sederhana. Muamalah berhubungan, bergaul yang muda dengan yang tua dengan yang muda. Itu ada tata caranya yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan hanya gara-gara yang muda, kebetulan dia punya jabatan, kebetulan dia punya harta kekayaan, kebetulan dia punya pangkat, kebetulan sekolahnya tinggi, terus bisa seenaknya terhadap yang tua.
sehingga hilang adabnya, hilang akhlaknya, hanya gara-gara punya pangkat, kedudukan, harta, titel. Memanggil yang lebih tua jangkar karena punya jabatan. Dul, Rene Dul. Padahal lebih sepuh. Oh, wong tuwek kandhani ngeyel. Hilang sudah. Akhlaknya hilang. Sehingga ternyata ya, uang itu tidak menjamin seseorang menjadi berakhlak. Titel akademik tidak menjamin seseorang berakhlak. Pangkat, kedudukan, jabatan tidak menjamin seseorang menjadi berakhlak. Ada anak-anak muda yang kebetulan masih di usia muda, Allah uji dengan kekayaan, Allah uji dengan titel akademik yang tinggi, Allah uji dengan pangkat jabatan. Dia bergaul dengan yang lebih tua saja sudah sombong, karena rumangsa ning dhuwur. Rumangsa ning dhuwur, merasa di atas. Dari berucap saja, dari berbicara saja pada yang lebih tua itu sudah tidak ada sopan santunnya. Sudah getak-getak, memaki-maki, mencaci-caci, jangkar dan lain sebagainya. Ini sudah hilang muamalahnya, akhlaknya hilang dalam bermuamalah. Maka agama Islam ini sangat sempurna, diatur sedemikian rupa. Bagaimana yang muda bersikap terhadap yang tua, yang tua bersikap terhadap yang muda. Ada aturannya dalam Islam. Maka muamalah cari tuntunannya itu. Ya, kalau urusan dunia selama tidak ada larangan dalam agama, antum a'lam bi amri dunyakum. Selama tidak ada larangan dalam agama. Kalau itu ada larangan dalam agama, meski itu urusan dunia, ya jangan dikerjakan. Ya, ada lagi.